Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofida Kania Maharani dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Di sini saya mau mereview mengenai novel Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai. Ibunya meninggal saat Siti Nurbaya masih kanak-kanak. Maka bisa dikatakan itulah titik awal penderitaan hidupnya. Sejak saat itu hingga dewasa dan mengerti cintanya, ia hanya hidup bersama baginda ayah bernama Sulaiman. Ayahnya adalah seorang pedagang yang terkemuka di Kota Padang. Sebagian modal usahanya merupakan uang pinjaman dari seorang rentenir bernama Datuk Maringgi. Pada mulanya, usaha perdagangan baginda Sulaiman mendapatkan kemajuan yang sangat pesat. Hal itu dikehendaki oleh rentenir seperti Datuk Maringgi. Maka, untuk melampiaskan keserakahannya, Datuk Maringgi menyuruh kaki tangannya membakar semua kios milik baginda Sulaiman. Dengan demikian, hancurlah usaha baginda Sulaiman. Ia jatuh miskin dan tak sanggup membayar hutang-hutangnya kepada Datuk Maringgi. Dan itulah kesempatan yang dinanti-nantikan oleh seorang Datuk Maringgi. Datuk Maringgi mendesak baginda Sulaiman yang sudah tak berdaya agar melunasi semua hutangnya. Dan boleh hutang itu tuh dianggap lunas asalkan baginda Sulaiman mampu menyerahkan Siti Nurbaya sang anak kepada si Datuk Maringgi. Menghadapi kenyataan seperti itu, baginda Sulaiman memang sudah tak sanggup lagi membayar hutang-hutangnya, tidak menemukan pilihan lain selain yang ditawarkan oleh Datuk Maringgi. Siti Nurbaya menangis menghadapi kenyataan bahwa dirinya yang cantik dan muda belia harus menikah dengan Datuk Maringgi yang tua, bangka, dan berkulit kasar seperti kulit katak. Lebih sedih lagi ketika ia teringat Heri, kekasihnya yang sedang sekolah di Stovia, Jakarta. Sungguh berat memang, namun demi keselamatan dan kebahagiaan ayahandanya, ia mau mengorbankan kehormatannya. Ia mau mengorbankan kehormatan dirinya dengan menikah dengan Datuk Maringgi. Samsul Bahri yang berada di Jakarta mengetahui peristiwa yang terjadi di desanya, terlebih karena Siti Nurbaya mengirimkan surat yang berisi tentang penderitaannya. Ketika Samsul Bahri dalam liburan, ia kembali ke Padang. Ia dapat bertemu empat mata dengan Siti Nurbaya yang telah resmi menjadi istri Datuk Maringgi. Pertemuan itu diketahui oleh Datuk Maringgi, sehingga terjadi keributan. Teriakan Siti Nurbaya terdengar oleh ayahnya yang tengah terbaring karena sakit keras. Baginda Sulaiman berusaha bangkit, tetapi akhirnya jatuh tersungkur. Dan itulah detik-detik kematiannya dan menghembuskan nafas terakhir. Mendengar itu, ayah Samsul Bahri yaitu Sultan Mahmud yang kebetulan menjadi penghulu Kota Padang malu atas perbuatan anaknya, sehingga Samsul Bahri harus kembali ke Jakarta. Ia berjanji untuk tidak kembali lagi kepada keluarganya di Padang. Datuk Maringgi juga tidak tinggal diam kepada Siti Nurbaya, dan akhirnya Siti Nurbaya itu diusir. Siti Nurbaya yang mendengar bahwa kekasihnya diusir orang tuanya, timbul niatnya untuk pergi menyusul Samsul Bahri. Pergi menyusul Samsul Bahri ke Jakarta. Tetapi niatnya itu diketahui oleh Datuk Maringgi. Karena itu dengan siasat dan fitnahnya, Datuk Maringgi dengan bantuan kaki tangannya dapat memaksa Siti Nurbaya kembali dengan perantaraan polisi. Tak lama kemudian, Siti Nurbaya meninggal dunia karena memakan lemang beracun yang sengaja diberikan oleh kaki tangan Datuk Maringgi. Kematian Siti Nurbaya itu terdengar oleh Samsul Bahri, sehingga ia menjadi putus asa dan mencoba melakukan bunuh diri. Tapi mujurlah karena ia tak meninggal. Sejak saat itu Samsul Bahri tidak meneruskan ke sekolahnya
dan memasuki dinas militer. 10 tahun kemudian dikisahkan di Kota Padang sering terjadi huru-hara dan tindak kejahatan akibat ulah Datuk Maringgi. Samsul Bahri yang telah berpangkat menjadi letnan dikirim untuk melakukan pengamanan. Samsul Bahri yang mengubah namanya menjadi Letnan Mas segera menyerbu Kota Padang. Ketika bertemu dengan Datuk Maringgi dalam suatu keributan, tanpa berpikir panjang, Samsul Bahri langsung menembaknya. Datuk Maringgi jatuh tersungkur. Dan namun gini, sebelum tewas, ia sempat membacok kepala Samsul Bahri dengan parangnya, ya. Samsul Bahri alias Letnan Mas segera dilarikan ke rumah sakit. Pada suatu saat terakhir menjelang ajalnya, ia meminta dipertemukannya dengan ayahnya. Tetapi ajal sudah menjemput terlebih dahulu sebelum Samsul Bahri sempat bertemu dengan orang tuanya. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh Balai Pustaka pada tahun 1922. Buku ini yang berjudul Siti Nurbaya berhasil menempatkan diri sebagai puncak roman-roman di antara roman-roman lainnya yang dianggap dalam sastra Indonesia modern. Penilaian itu tidak didasarkan pada temanya, tetapi berdasarkan pemakaian bahasa dan gayanya yang tersendiri. Buku ini menggunakan bahasa Melayu. Oleh karena itu, orang Melayu pasti akan lebih mudah membaca dan segera mengerti isinya. Karena terkenalnya dengan sampai zaman itu dinamai Zaman Siti Nurbaya. Roman karya ini berhasil pula merebut hadiah tahunan dalam bidang sastra yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam karya-karya berjudul Siti Nurbaya, Marah Rusli ingin merombak adat yang berlaku pada masa itu dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Pelaku utamanya pada roman ini adalah Siti Nurbaya, Samsul Bahri, dan Datuk Maringgi. Membaca roman Siti Nurbaya, kita diajak mengikuti liku-liku kehidupan masyarakat Padang pada masa itu, khususnya kisah cinta yang tak kunjung padam dari sepasang anak manusia antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Pengarang dalam hal ini Marah Rusli sebagai pemuda terpelajar memiliki pemikiran jauh lebih maju daripada masyarakat di sekitarnya. Ia telah mengenal tata cara hidup dan kebudayaan asing yang sedikit hanya sangat berpengaruh terhadap jiwanya. Dari dasar itu timbul gejolak pemberontak ingin menerobos adaptasi lama yang mengungkung dengan ketat dan dianggap oleh Marah Rusli sebagai sesuatu yang tidak perlu terjadi. Siti Nurbaya kasih tak sampai. Pengarang mengajak kita untuk memetik beberapa nilai moral dari romannya yang terkenal ini, antara lain, demi orang-orang yang dicintainya, seorang wanita bersedia mengorbankan apa saja meskipun ia tahu pengorbanannya dapat merugikan dirinya sendiri. Lebih-lebih pengorbanan tersebut demi orang tuanya. Bila asmara melanda jiwa seseorang, maka luasnya samudra tak akan melampaui halangnya jelas cintanya, tak akan mampu menghalangi jelas cinta. Demikian cinta yang murni tak akan padam sampai mati. Lebih-lebih pengorbanan tersebut demi orang tuanya. Bila asmara melanda jiwa seseorang, maka luasnya samudra tak akan mampu menghalangi jalannya cinta. Demikianlah cinta yang murni tak akan padam sampai mati. Bagaimanapun juga praktik lintah darat merupakan sumber malapetaka bagi kehidupan keluarga. Menjadi orang tua hendaknya lebih bijaksana, tidak memutuskan satu persoalan hanya untuk menutupi perasaan malu belaka sehingga mungkin berakibat penyesalan yang tak terhingga. Dan kebenaran sesungguhnya di atas segala-galanya. Akhir dari segala kehidupan adalah mati, tetapi mati jangan dijadikan akhir dari persoalan hidup. Sekian dari saya mereview novel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.